Ya, kembali bersama Kak Noven dalam konsep keselamatan. Pernahkah merasa hal ini? Yang pertama, kamu mendaki gunung sendirian, lalu tersesat, bekal habis, haus, dan juga ngalamin putus asa. Tiba-tiba sebuah helikopter penyelamat muncul. Pilotnya teriak, "Ayo naik, gratis. Aku yang bayar semua biayanya. Terima beres." Apakah kamu akan menjawab, "Tunggu Pak, saya harus berusaha dulu mencari bantuan sendiri, biar saya pantas diselamatkan"? Aneh toh? Tentu tidak kan? Kamu akan langsung naik, tapi setelah naik dan aman, apakah kamu akan melompat keluar lagi? Juga enggak kan? Itu kondisi pertama. Kondisi kedua, sebuah analogi lagi. Seorang pianis terkenal di dunia mengalami kecelakaan dan lupa ingatan, termasuk lupa bahwa dirinya pianis hebat. Manajernya datang dan berkata, "Anda itu pianis kelas dunia loh. Ini kontrak-kontrak Anda yang dulu. Ini rekaman Anda, ini buktinya." Manajer itu nggak menjadikan dia pianis karena dia sudah seorang pianis. Tugas manajer hanya membuatnya sadar dan hidup sesuai dengan identitas aslinya. Ini Kak Noven kasih judul Si Musisi yang Amnesia. Yang ketiga, analogi lagi. Kamu dijatuhi hukuman mati atas kejahatan berat. Semua bukti sah. Tepat di hari eksekusi, Presiden memberikan amnesti, pengampunan yang penuh gitu ya, tanpa syarat. Tahu-tahu kamu dibebaskan. Status hukummu langsung berubah 100%. Dari terpidana mati menjadi warga negara bebas. Tapi apakah itu berarti kamu lalu bebas melanggar hukum dengan sesuka hati? Kayak nggak ada rasa salah gitu? Justru sebaliknya bukan? Rasa terima kasih kita seharusnya membuat kita hidup paling taat dengan hukum sebagai respon. Begitu juga kita sebagai seorang Kristiani. Kita menghidupi hukum kasih. Kita sudah ditebus, diselamatkan. Berarti kita harus paling taat terhadap hukum kasih, hukum-hukum utama dan terutama dalam Alkitab. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Ini Kak Noven kasih judul Si Narapidana yang Diberi Amnesti. Ketiga skenario tadi bukanlah cerita sembarangan. Ini adalah gambaran dari ketegangan terbesar dalam kekristenan yang sering membuat orang bingung, berdebat, bahkan terpecah belah. Bagaimana sebenarnya cara kerja keselamatan itu? Yuk, bersama Kak Noven kita membongkar peta yang kacau. Sebelum kita nyusun ulang pemahaman, kita harus akui dulu, petanya memang terlihat kacau. Ini bukan salah Alkitab, tetapi karena kita mencoba menuangkan rahasia ilahi yang maha kuasa ke dalam gelas logika manusia yang terbatas. Akibatnya muncullah korsleting teologi yang sering kita dengar, baik di mimbar maupun di kanal-kanal YouTube atau di channel-channel YouTube. Yuk kita bedah
potensi-potensi bias dan kesalahpahaman yang sering menjadi akar masalah yang selama ini juga Kak Noven hadapi sebelum mengambil kuliah dan mendapatkan gelar MTH. Dalam hal ini kita akan membahas potensi-potensi yang ada, potensi yang kacau beserta koreksinya. Akan Kak Noven bentuk dalam 3 bagian: potensi masalah, penjelasan sederhana, dan koreksi dari berbagai sudut pandang disiplin ilmu ya. Potensi masalah, bias konfirmasi. Penjelasan sederhananya seperti ini. Saya sudah yakin duluan dengan pandangan A. Jadi semua ayat yang mendukung pandangan A saya kumpulkan nih. Yang tidak cocok saya abaikan atau cocok-cocokan atau paksa-paksakan gitu. Nah, ini yang sering terjadi ya di dalam dunia persilatan dalam hal ini ya. Dalam ibarat kata dunia persilatannya teologi gitu. Nah, kalau Kak Noven di sini melakukan koreksi ya, secara ilmu psikologi kognitif, otak kita itu secara alami mencari informasi yang menegaskan keyakinan yang sudah ada. Ini bisa masuk dalam kategori confirmation bias. Solusinya adalah dengan sengaja mencari bukti terkuat dari pandangan lawan atau kontraposisinya. Ya, kita lakukan Stillmaning. Bukan versi lemahnya yang mengarah pada Strawman fallacy. Itu yang sehatnya seperti itu. Yang kedua, bisa juga potensi masalah ketika kita melakukan fallacy dikotomi hitam putih gitu loh, atau juga bisa dikategorikan sebagai false dilemma ya. Penjelasan sederhananya seperti ini. Pokoknya cuma ada 2 pilihan, selamat karena dipilih mutlak oleh Allah atau selamat karena usaha bebas manusia. Tidak bisa keduanya. Nah, ini yang jadi isunya kan dari potensi masalah dikotomi hitam atau putih ini ya, tergolong dalam false dilemma. Kalau kita lihat dari koreksi dari berbagai disiplin ilmu ya, kalau kita lihat dari ilmu filsafat logika, ini membatasi pilihan secara salah. Alkitab justru sering menyajikan kebenaran dalam ketegangan dinamis. Misalnya dalam fisika kuantum, cahaya bersifat sebagai partikel dan gelombang. 2 hal yang tampaknya bertentangan, tapi secara kenyataan itu benar-benar 2 hal yang tampak bertentangan, tapi benar-benar terjadi secara bersamaan sebenarnya. Partikel iya, gelombang iya gitu loh. Nah, ini paralel yang ideal ya untuk memahami konsep antinomi dalam teologi. Yang ketiga, kemungkinan asumsi liar yang terjadi. Kata kunci yang sama dengan makna yang sama. Nah, ini juga sering terjadi chaos di sini ya, secara mind mapnya ya. Lihat kata selamat di ayat ini dan ayat itu sama nih kesannya. Berarti artinya juga harus sama persis. Nah, dalam pembedahan ilmu hermeneutik, seni tafsir, sebuah kata bisa punya dimensi makna berbeda tergantung konteks. Contoh, kata selamat dalam bahasa aslinya itu sozo, bisa berarti dilepaskan dari bahaya fisik
dan disembuhkan dari sakit, dibenarkan dari hukuman dosa, atau sedang diproses menjadi serupa Kristus. Paulus dan Yakobus sedang berbicara pada dimensi yang berbeda. Disinilah kenapa kita perlu mengerti juga dalam hermeneutik yang tepat. Yang keempat, potensi terjadi kekacauannya di urban legend dalam hal ini. Sekali selamat, tetap selamat, jadi boleh hidup semaunya. Nah, untuk hal ini, kalau memang keselamatan tidak bisa hilang, ngapain susah-susah hidup kudus? Toh sudah pasti masuk surga. Kalau kita tinjau dari berbagai disiplin ilmu dalam studi teologi historis, ini adalah bidat antinomianisme. Bidat antinomianisme. Dan sudah dikutuk oleh semua aliran kekristenan, termasuk para reformator seperti Calvin, Calvinis gitu. John Calvin sendiri itu tegas mengajarkan bahwa iman sejati pasti menghasilkan buah ketaatan. Klaim selamat tanpa perubahan hidup adalah iman yang palsu. Yakobus 2 ayat 17. Ini bukan kelemahan doktrin, tapi penyalahgunaannya. Kalau kita merekonstruksi ulang menyusun dengan berbagai bingkai, bukan menjadi satu keping kaca. Kita susun dengan bingkai jendela yang jelas lah dalam hal ini. Jika semua teori keselamatan dipaksa menjadi satu sistem yang kaku dan tanpa sisa, hasilnya adalah bubur teologi. Analogi yang Alkitab berikan bukanlah sebatang pohon tunggal, melainkan sebuah bingkai jendela yang memiliki 4 sisi. Menghilangkan satu sisi pun akan membuat jendela itu runtuh dan pemandangan indah Injil menjadi hilang. Kalau bahasa analogi umumnya, kita melihat sebuah benda dari 4 sisi. Dari depan, dari belakang, dari kiri, dan dari kanan. Sehingga benda yang kita lihat itu jadinya komplit datanya. Nah, memahami jendela keselamatan dalam narasi memahami jendela keselamatan ini, bayangkan kita tuh sedang melihat pemandangan matahari terbit yang luar biasa dari dalam sebuah rumah. Agar pemandangan itu terlihat sempurna, kita membutuhkan sebuah jendela dengan 4 bingkai yang utuh. Misalnya, bingkai kiri, 100% kedaulatan dan kasih karunia Allah gitu, Pertanyaannya, siapa dan mengapa? Ini adalah fondasi. Allah sang arsitek dan juga sekaligus pilot helikopter. Keselamatan adalah murni inisiatifnya. Yohanes pasal 6 ayat 44. Seperti narapidana yang menerima amnesti, ia tidak bisa berbuat apa-apa untuk membebaskan dirinya. Ia mati secara pasif. Nah, disinilah kasih karunia adalah hadiah yang diberikan bukan karena kebaikan kita, tapi karena kebaikan sang pemberi. Bisa kita lihat dari Efesus pasal 2 ayat 8 sampai dengan 9. Ini menumbuhkan kerendahan hati mutlak. Kalau kita lihat dari bingkai kanan, 100% tanggung jawab manusia untuk merespon. Pertanyaannya,
Bagaimana? Anugerah mutlak tidak membuat manusia jadi robot. Narapidana yang diampuni harus menerima surat amnesti itu dan melangkah keluar dari penjara. Atau seperti tadi analogi yang Kak Noven gambarkan tentang pianis yang amnesia. Pianis yang amnesia ini harus melewati proses, harus bagaimana dia kembali percaya pada perkataan manajernya dan mulai memainkan piano. Petualang yang diselamatkan, kalau dalam analogi yang tadi ditolong pakai helikopter, petualang yang diselamatkan harus naik ke helikopter. Inilah langkah iman. Tangan kosong yang terulur menerima hadiah, ini adalah tanggung jawab kita yang nyata. Mau mengulurkan tangan minimal, mau menyambut anugerah itu. Kalau sebagai pianis, mau kembali mencoba. Walau tidak menghasilkan keselamatan itu sendiri, tetapi kita berani melalui proses yang benar. Bingkai atas, misalnya iman sebagai akar. Ini menjadi titik awal yang pasti sebenarnya, sebuah kepastian. Yang menjadi pertanyaannya, kapan? Ya. Kapan? Saat kita percaya terjadi transaksi surgawi, di mana vonis bersalah dicabut dan status anak Allah diberikan saat itu juga. 100% cash. Ya. Dalam Yohanes pasal 5 ayat 24, ini seperti saklar, dari gelap langsung jadi terang. Atau momen tanda tangan akta nikah. Sudah tanda tangan, sah. Inilah yang bisa dikatakan justifikasi atau dikenal sebagai pembenaran. Kepastian ini menghancurkan segala kecemasan karena jaminannya bukan pada perasaan kita yang naik turun, tapi pada janji Allah yang teguh. Kalau kita lihat dari bingkai bawah, perbuatan sebagai buah, di mana ini menjadi sebuah proses seumur hidup yang real, yang nyata. Pertanyaannya, kapan? Masa kini dan masa depan, present and future-nya. Ibarat kata status suami istri ya, harus bertumbuh menjadi relasi suami istri. Dari status suami istri tadi menandatangani akta nikah, ya kan? Itu kan status kan? Status suami istri harus bertumbuh menjadi relasi suami istri yang semakin mendalam. Status anak harus makin serupa sifat sang bapa. Inilah sanctification atau pengudusan, di mana ini adalah sebuah proses seumur hidup yang digerakkan oleh Allah di dalam kita. Filipi pasal 2 ayat 12 sampai dengan 13. Ini seperti dimmer, di mana terang yang makin lama makin bertambah terang. Proses ini adalah bukti bahwa akar iman itu hidup. Bukan syarat agar akar itu bisa tumbuh. Pohon yang baik pasti berbuah baik. Untuk menjawab rasa penasaran yang umum terjadi, di sini Kak Noven melakukan trivia biar gampang dipahami ya. Mengapa dalam Alkitab ada ayat seperti
kelihatannya kontradiksi, menabrak satu sama lain. Misalnya Roma pasal 8, jaminan kekal, versus Ibrani 10, peringatan murtad. Kan ini jadinya seolah-olah sebuah kontradiksi atau tabrakan ayat satu dengan ayat yang lain. Nah, disinilah Kak Noven akan menjelaskan. Karena Allah adalah Bapa yang baik sekaligus pelatih yang bijak, bukan untuk menakut-nakuti agar kita tidak bisa menikmati pemandangan, melainkan alat yang dipakai pengelola untuk menjamin keselamatan kita. Peringatan keras adalah alat anugerah yang dipakai Roh Kudus untuk memegang kita tetap di jalan yang benar. Orang yang mengabaikan peringatan dan sengaja melompat ke jurang membuktikan bahwa sejak awal dia tidak benar-benar menghargai anugerah dalam tanda kutip pendakian itu. Itu bisa kita baca dari 1 Yohanes pasal 2 ayat 19. 1 Yohanes pasal 2 ayat 19. Yang kedua, kalau Katolik menekankan perbuatan, Protestan menekankan iman, lantas siapa yang benar? Nah, ibarat kata konfliknya seperti itu. Ya. Kalau dari segi Protestan, itu berfokus pada urutan sebab akibat. Iman dulu, baru perbuatan. Perbuatan adalah bukti. Mereka menjaga kemurnian anugerah. Katolik berfokus pada urutan pembuktian. Jangan disalahpahamin di sini. Ya. Katolik berfokus pada urutan pembuktian. Iman yang sejati tidak pernah berdiri sendiri ataupun sendirian. Mereka juga menjaga ortodoksi praksis. Mau itu Katolik, Kristen Ortodoks, sama. Ya, sebenarnya ini saling melengkapi. Nah, kesalahpahaman sering terjadi saat Protestan dituduh anti perbuatan baik atau Katolik dituduh mengajarkan keselamatan karena perbuatan atau usaha. Padahal keduanya itu setuju. Ya. Kita diselamatkan oleh anugerah untuk melakukan perbuatan baik. Efesus pasal 2 ayat 10. Masalahnya hanya pada cara menjelaskan bagaimana anugerah dan perbuatan itu berinteraksi dan juga berkorelasi. Nah, kalau kita menjadi seorang fasilitator ya untuk kelompok kecil seperti Komsel, DCG, ya kan, family, apapun lah itu namanya. Pokoknya untuk kelompok tumbuh bersama lah, ya. Kalau kita ingat tahun-tahun dulu, tahun 2002 kan di kampus-kampus istilahnya ada KTB, kelompok tumbuh bersama. Nah, seperti itu. Kita bisa mengangkat tema pertemuan seperti ini kira-kira. Mengapa aku bisa yakin diselamatkan, tapi juga harus serius hidup kudus? Tujuannya di sini membantu peserta memahami paradoks keselamatan sebagai sebuah ketegangan yang sehat dan alkitabiah, bukan sebuah kontradiksi. Dan kita bisa menerapkannya dalam hidup sehari-hari tanpa jatuh pada ekstrim legalisme atau antinomianisme. Nggak terjebak ekstrim kiri ataupun ekstrim kanan. Ibarat kata seperti itu. Sebuah pembukanya seperti ini ya. Sebagai fasilitator, ya. Ini role play-nya ya. Sebagai seorang fasilitator,
Bukalah dengan membacakan atau menceritakan 3 skenario yang tadi Kak Noven kasih contoh tadi. Lalu berikan pertanyaan pembuka dari 3 cerita tadi. Mana yang paling menggambarkan perjalanan rohanimu saat ini? Dari 3 analogi yang Kak Noven kasih tadi, kita tanyakan mana yang lebih cocok dengan perjalanan rohanimu. Minta mereka ceritakan dari kondisi tersesat lalu diselamatkan, atau amnesia dan diingatkan, atau dari dihukum yang tadi dapat amnesti lalu diampuni total tanpa syarat. Nah, disinilah kita bisa membagi dalam kelompok kecil 2 atau 3 orang untuk sharing singkat, ya. Lalu kita berikan yang step keduanya, lakukan dekonstruksi yang singkat aja. Bedah kemungkinan konsleting yang terjadi. Di sini fasilitator bertugas memahami lebih mendalam apakah kemungkinan ada terjadi fallacy, bias ataupun asumsi liar, ya. Seringkali kan kita bingung karena mendengar doktrin yang seperti seolah-olah tuh bertabrakan satu sama lain. Nah, disinilah daripada berdebat, lebih baik kita lihat dulu penyebab kebingungannya. Sekali lagi Kak Novin tekankan, daripada berdebat, lebih baik kita lihat dulu penyebab kebingungannya. Tampilkan tabel. Misalnya potensi bias, fallacy, asumsi liar, ya, urban legend, you name it lah, apapun jenisnya. Lalu kita gunakan slide bisa ataupun paper gitu ya, buat bahas 1-2 poin yang paling relevan, yang paling sering muncul. Lalu tekankan bahwa kebingungan seringkali bukan dari Alkitabnya, tapi cara kita membaca dan memahami yang cenderung terjebak hitam atau putih, ya, ekstrim kiri atau ekstrim kanan, sehingga kita tidak bisa melihat spektrum yang mungkin terjadi. Nah, langkah ketiga kita lakukan rekonstruksi, ya, kurang lebih mungkin 25 menit lah. Susun bingkai jendela. Di sini fasilitator, ya, bertugas melakukan pendekatan. Misalnya gini, coba kita memberikan tuh pendekatan lain. Anggap kebenaran Alkitab itu bukan satu keping puzzle, tapi 4 bingkai jendela. Semuanya harus ada agar kita bisa melihat Injil itu dengan utuh, ya. Jadi gambar atau jelaskan keempat bingkai, misalnya dari sisi kedaulatan, tanggung jawab, ya, iman ataupun akar berimannya seperti apa. Lalu kita lihat juga sisi keempatnya, perbuatan atau apakah buah roh yang dihasilkan gitu. Nah, lengkapi dengan analogi yang sudah tadi Kak Noven jelasin, seperti helikopter, ya kan, yang diselamatkan lewat pakai helikopter, terus pianis yang amnesia, ataupun narapidana yang mendapati penuh. Nah, dari keempat frame tadi kita bisa membantu kelompok kecil kita itu memahami lebih spesifik, ya. Lalu di sini juga kita bisa gunakan pertanyaan observasi. Menurutmu, apa jadinya kalau kita hanya memakai bingkai kiri, hanya kedaulatan saja, dan membuang 3 bingkai lainnya? Misalnya membuang sisi tanggung jawab, atau sebaliknya, bagaimana kalau kita hanya memakai sisi tanggung jawab
dan membuang bingkai kirinya, kedaulatan tadi atau sisi lainnya tadi, ya. Lalu kita tuntun menuju ke refleksi dan aplikasi. Ya, lebih kurang 20 sampai dengan 25 menit lah. Di sini peran fasilitator, ajak diskusi kelompok kecil 3 atau 4 orang dengan pertanyaan reflektif berikut ini. Dengan pertanyaan-pertanyaan reflektif lah gitu ya. Kalian buat sendirilah reflektifnya seperti apa gitu yang ideal. Lalu minta setiap kelompok itu memilih satu pertanyaan untuk didiskusikan. Misalnya gini, pertanyaan reflektifnya. Cek kacamata. Kamu secara natural lebih nyaman menekankan kedaulatan Allah, ya. Maksudnya adalah segala sesuatu itu sudah diatur, atau tanggung jawabmu, dimana maksudnya di sini adalah aku harus berusaha. Lalu kita tanyakan, menurutmu apa kekuatan dan bahaya laten dari kecenderungan yang dilakukan itu, dari pemilihan itu? Mengapa penting untuk didiskusikan? Ini tuh membantu peserta melihat bias pribadi mereka sendiri. Seorang yang cenderung fatalis akan melihat comfort di kedaulatan, tapi bahayanya pasif. Seorang yang perfeksionis akan nyaman dengan tanggung jawab, tapi bahayanya terjebak pada legalisme cemas. Pertanyaan reflektif yang kedua, contohnya, cek akar dan buahnya. Misalnya dengan seperti ini. Coba ingat, 1 minggu terakhir apakah ketaatan dan perbuatan baikmu lebih banyak didorong oleh rasa syukur karena sudah diampuni, seperti analogi narapidana tadi, atau rasa takut kalau ampunanmu dicabut? Nah, kita minta dalam kelompok kecil itu ceritakan bedanya secara praktis dalam apa yang mereka rasakan. Mengapa ini perlu didiskusikan? Ini tuh untuk bisa membedakan motivasi Injili versus motivasi legalistik. Ketaatan yang lahir dari syukur itu merdeka, sedangkan yang lahir dari takut itu melelahkan, supaya tidak terjebak pada aktif secara rohani tapi kering secara di dalamnya, ya. Itu sering terjadi, sehingga efeknya bagi Kristen yang baru tobat langsung dipaksa seperti itu biasanya akan memasuki fase burnout. Pertanyaan refleksi yang ketiga, cek peringatan yang mungkin. Misalnya gini, pernahkah kamu membaca ayat peringatan keras seperti Ibrani 10, lalu merasa takut dan ragu akan keselamatanmu? Disinilah bagaimana analogi rambu, dalam tanda kutip ya, rambu awas jurang, bisa mengubah caramu membaca Alkitab, membaca ayat-ayat yang tertera pada Alkitab, ya. Nah, mengapa ini perlu didiskusikan juga? Ini tuh mengubah perspektif dari teror menjadi tools of grace. Ya, ingat, dari teror menjadi tools of grace. Peringatan bukan untuk membuat kita ragu, tapi untuk membuat kita serius dan waspada, yang justru adalah bukti pekerjaan Roh Kudus. Nah, sebagai persiapan penutupnya, kita melakukan journaling 10 menit. Ide jurnal pribadinya seperti ini. Fasilitator mengajak ya, seperti, mari kita akhiri dengan menuliskan komitmen pribadi. Ini bukan untuk dinilai, tapi untuk didoakan sendiri. Misalnya ide jurnalnya,
kalau kategori kepastian misalnya. Tulis satu janji Allah dari Alkitab yang kamu pegang untuk meyakinkan hatimu saat kamu merasa gagal. Contoh, Roma 8 ayat 1. Lalu kita buat, mengapa? Ya. Tujuannya apa? Untuk melatih iman kita itu bertumpu pada objek yang tidak berubah, yaitu firman Tuhan itu sendiri. Masih ingat kan Roma 10 ayat 17, iman bertumbuh karena pendengaran akan firman Kristus. Ya. Ini akan menjadi anchor, jangkar dalam hidup kita, dalam keberimanan kita. Lalu untuk ide jurnal dalam kategori proses, tulis satu area pertumbuhan karakter spesifik. Ya, seperti sabar, mengampuni, mengendalikan perkataan atau kata-kata kita. Nah, kita detailkan hal ini. Yang ingin kita kerjakan minggu ini itu sebagai bukti kita mau menghidupi kasih karunia. Bukti rasa syukur kita. Bukan sebagai syarat penerimaan. Mengapa? Tujuannya itu untuk mengubah teologi menjadi otot iman, otot rohani yang terlatih dalam kehidupan keseharian kita ini. Bukan hanya teori. Ya. Demikian sharing Kak Noven mengenai keselamatan atau soteriologi ini. Semoga kalian memahaminya. Tuhan Yesus memberkati.